Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taqiyuddin. Saya adalah mahasiswa STSEBI dari jurusan Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tips atau cara mengerjakan tugas yang efektif dan efisien. Banyak dari kita yang masih bingung ataupun tidak teratur dalam mengerjakan tugas, baik itu dalam proses pengerjaannya ataupun dalam memanajemen waktunya, sehingga hasilnya menjadi berantakan ataupun tidak maksimal. Ketika kita mengerjakan tugas, tentu ada rasa malas, ataupun sebaliknya justru malah kita semangat. Nah, rasa malas itu muncul karena mungkin ketika kita mengerjakan tugas atau kita diberikan tugas tapi yang kita tidak sukai, sehingga kita mengerjakannya dengan malas-malasan. Begitupun sebaliknya, mungkin jika kita diberikan tugas yang kita sukai, maka kita akan semangat dalam mengerjakannya. Oleh karena itu, kita harus menyusun dan mengerjakan tugas tersebut dengan sebaik mungkin, supaya apa yang kita kerjakan hasilnya akan menjadi maksimal. Nah, berikut 6 tips mengerjakan tugas yang efektif dan efisien versi Taqiyuddin. Yang pertama, membuat list. Ketika kita mendapatkan tugas yang mungkin lebih dari 2, kita harus membuat list tugas tersebut agar kita tahu tugas apa aja yang telah diberikan ke kita, dan juga kita bisa mengatur dan menyusun tugas tersebut dengan serapih mungkin. Jadi ketika kita sudah mengerjakan tugas tersebut, kita bisa diberi centang dalam lisan tersebut. Jadi dengan membuat list tersebut, kita akan lebih rapih dan tersusun lagi dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, kerjakan yang paling mudah. Nah, ini sering kita temui ataupun mungkin dari kita sendiri masih melakukan hal ini, yaitu mengerjakan tugas yang tidak mudah terlebih dahulu. Kayak seperti ada soal nomor 1, 2, dan 3, yang dimana nomor 2 itu lebih sulit daripada nomor 3. Nah, tapi kita tetap paksakan untuk mengerjakan nomor 2 tersebut. Nah, hal ini yang perlu kita hilangkan dari kebiasaan kita, karena hal itu dapat menghambat waktu kita. Nah, jadi kita bisa kerjakan yang lebih mudah dulu. Jika memang nomor 3 itu lebih mudah daripada nomor 3, kerjakan nomor 3 terlebih dahulu, baru nanti kita cari tahu nomor 2 dan kita kerjakan nomor 2 setelah nomor 3. Jadi intinya kita kerjakan yang lebih mudah terlebih dahulu agar menghemat waktu kita. Yang ketiga, atur waktu. Jika Anda mendapatkan tugas, sebaiknya Anda harus kerjakan tugas Anda terlebih dahulu dibandingkan Anda mengerjakan hal-hal yang lain seperti main game ataupun jalan-jalan, ataupun lebih parah lagi malah tidur, ya kan? Nah, untuk menghemat waktu, jadi Anda harus kerjakan tugas Anda terlebih dahulu, jangan taran-taran. Karena sering yang kita temui, tugas itu dibelakangi terlebih dahulu daripada hal-hal yang mungkin tidak penting yang lainnya. Nah, maka dari itu, kerjakan tugas terlebih dahulu, atur waktu dengan sedemikian rupa agar tugas Anda selesai tepat waktu dan hasilnya dapat maksimal. Yang keempat, jangan mendekati deadline. Ketika Anda dikasih tugas, sebaiknya langsung dikerjakan. Kalaupun memang tidak bisa, atur waktu, jangan sampai deadline, karena itu membuat hasil tugas yang Anda kerjakan tidak maksimal. Yang kelima, jangan dipikirkan, tapi kerjakan. Seringkali poin yang satu ini masih kita alami, mungkin dari diri Anda ataupun dari diri saya sendiri masih mengalami hal tersebut. Ketika kita mendapatkan tugas, mungkin kita akan memikirkan tugas tersebut seperti, aduh ini tugas susah banget gitu kan, ataupun aduh males lah tugas ini lagi saya nggak ngerti gitu. Mending saya ngerjain yang lain. Nah, memang ketika tugas itu dipikirkan, maka
tugas itu akan terasa lebih sulit. Nah, maka dari itu, coba kalian kerjakan dengan perlahan. Nah, lebih baik kalian kerjakan tugas tersebut secara perlahan daripada kalian banyak memikirkan tugas tersebut. Karena kalau dipikirin terus, ya nggak akan habisnya tugas tersebut, ya kan? Nah, yang keenam atau yang terakhir adalah berikan penghargaan pada diri sendiri. Nah, di poin yang keenam ini masih banyak saya temui atau bahkan saya sendiri pun masih belum bisa melaksanakan di poin keenam ini, yaitu memberikan penghargaan pada diri sendiri. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan ataupun tugas itu belum selesai, masih separuh jalan, seenggaknya kita harus memberikan aplaus atau penghargaan pada diri kita sendiri, karena kita seenggaknya sudah lebih maju satu langkah daripada sebelumnya. Jadi ya, kita harus memberikan aplaus atau penghargaan pada diri kita sendiri, karena itu bisa dapat memberikan efek atau dampak yang positif bagi tubuh kita sendiri. Nah, dari dampak atau efek tersebut, itu akan membuat diri kita senang ataupun bangga terhadap diri sendiri, karena ya kita sudah seenggaknya melangkah lah gitu. Meskipun sekecil apapun usaha yang kita lakukan, seenggaknya kita sudah melangkah lebih maju daripada sebelumnya. Nah, itu adalah 6 tips atau cara mengerjakan tugas yang efektif dan efisien. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mungkin cukup sekian tips atau cara yang saya berikan ke kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.